Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitabi wa lam yaj'al lahu iwaja. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Teman-teman dari seluruh penjuru negeri yang dirahmati oleh Allah. Dalam momentum kali ini saya akan sedikit menyampaikan materi berupa refleksi penghambaan kita kepada Allah berdasarkan suratul Kahfi. Jadi teman-teman, bagi saya dewasa kali ini, banyak di antara kita itu yang sudah lupa bahwasanya salah satu bentuk hakikat dari seorang manusia itu adalah hamba. Hakikat manusia itu adalah seorang hamba kepada Allah, sesuai yang dijelaskan oleh Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinni wal insi insana illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menyembah, kecuali untuk beribadah, kecuali untuk menghambakan dirinya kepadaku. Itu kata Allah. Jadi di sini sudah jelas terpampang bahwasanya salah satu hakikat kita sebagai manusia adalah menghambakan diri kepada Allah. Tetapi banyak yang sudah lupakan hal itu. Maka di sini akan saya jelaskan beberapa konsep kita merefleksikan diri bahwa kita ini adalah hamba berdasarkan suratul Kahfi. Setidaknya menurut Said Qutb, seorang ulama tafsir di era modern, itu menurut beliau ada 3 setidaknya cara kita merefleksikan diri kita sebagai hamba kepada Allah di dalam suratul Kahfi. Yang pertama tentunya konsep akidah kita. Konsep akidah di dalam suratul Kahfi itu dijelaskan di awal surat dan paling akhir surat, di ayat 1-5 dan di akhir nanti di ayat 110. Apa bunyi di ayat pertama? Sesuai yang saya bacakan di awal kultum saya tadi, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Segala puji bagi Allah yang menciptakan atau menurunkan kepada hamba-hambanya itu berupa kitab. Kitab yang dimaksud adalah Al-Quran, yang menjadikannya untuk apa? Lam yaj'al lahu iwaja. Tidak akan pernah ada kebelokan atau kemiringan di dalam Al-Quran itu. Di akhir suratul Kahfi ayat 110 juga dijelaskan bahwasanya Tuhan kita itu adalah Tuhan yang satu, bahwa Rabbuk kamu itu adalah Rabb yang satu, dan jangan kamu sekali-kali mensekutukannya. Jika kamu hendak ingin bertemu dengannya di suatu saat nanti, kamu harus mengerjakan amal yang soleh. Itu kata ayat terakhir dari suratul Kahfi. Jadi kita perlu menyusun akidah kita secara baik, menjelaskan bahwasanya kita merupakan hamba yang hebat dalam menetapkan akidah kita, sehingga kita tidak mudah melenceng, iman kita tidak mudah tergoyahkan oleh orang lain. Kemudian yang kedua teman-teman, yaitu konsep metode berpikir. Jadi setelah kita menetap akidah kita dengan baik, menetapkan akidah kita dengan benar, maka selanjutnya yang harus kita siapkan untuk menghambakan diri kepada Allah adalah metode berpikir yang baik. Akal pikiran tentu merupakan salah satu yang membedakan kita sebagai manusia dengan makhluk-makhluk yang lain. Di antara para hewan ada yang diciptakan oleh Allah akal pikiran? Tidak ada. Hanya manusia sebagai salah satu makhluk yang mempunyai akal pikiran. Maka di sini kita pergunakan itu dengan baik. Kita gunakan akal pikiran kita saat hendak beribadah. Beribadah itu harus ada landasan teman-teman, berdasarkan dalil yang sudah ada di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi. Jadi tidak boleh kita beribadah tanpa kita harus memikirkan dulu apa landasan dari ibadah yang hendak kita lakukan. Apalagi kita hanya mengikuti orang belaka, itu sangat dibenci oleh Allah. Karena bentuk penghambakan kita itu salah, tidak murni. Akan juga oleh Allah dalam Quran surat Al-Kahfi ini di akhir ayat 26. Wala yusyrik fi hukmihi ahadan. Itu kata Allah. Tidak ada sekutu yang dibuatkan oleh Allah untuk menetapkan keputusan, dalam menetapkan keputusan. Jadi jangan percaya apapun dalam konsep ibadah tentunya teman-teman, kecuali yang berdasarkan dari ajaran-ajaran Nabi ataupun ajaran-ajaran Al-Quran. Karena itu yang merupakan penetapan atau hukum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah konsep tata norma. Jadi teman-teman, setelah kita mendapatkan akidah yang baik, mendapatkan metode berpikir yang baik dalam mengerjakan ibadah, tentunya salah satu konsep kita menghambarkan diri kepada Allah sesuai dalam suratul Kahfi juga, itu adalah menjaga tata norma. Norma di sini yang saya maksud adalah norma kepada Allah, hablum minallah. Jadi kita perlu menjaga norma kita kepada Allah. Maksudnya bagaimana teman-teman?
Kita tidak boleh menyibukkan diri kita, melalaikan diri kita dari Allah hanya karena urusan-urusan yang bersifat duniawi belaka. Urusan-urusan yang bersifat hanya permainan, hanya perhiasan. Banyak di ayat Al-Quran itu Allah jelaskan bahwasanya dunia ini bukanlah apa-apa kecuali permainan dan perhiasan belaka. Salah satunya ada di dalam surat Al-Kahfi ayat 7 dan ayat 8. Bahwasanya sungguhnya Allah menciptakan dunia ini hanya sebagai perhiasan belaka. Jadi jangan sampai kita terlalaikan hanya karena masalah duniawi ini saja, kita lalai kepada Allah, kita lalai bahwasanya kita adalah seorang hamba di mata Allah. Momentum di bulan suci Ramadan ini, teman-teman yang diridhoi oleh Allah, tentunya ini merupakan akomodasi terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk mengerjakan amal ibadah, membentuk penghambaan kita kepadanya dengan sebaik-baiknya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan berdasarkan suratul Kahfi. Itulah bentuk-bentuk cara kita menghambakan diri kepada Allah. Ini hanya merupakan sebuah refleksi kepada kita. Dan di bulan Ramadan ini adalah waktu yang sangat tepat untuk kita mengimplementasikan apa yang saya jelaskan tadi. Baik teman-teman, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Muhammad Ajril Mualli dari Himpunan Mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa ma alaina illa al-balagul mubin. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.